Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Sahabat Edukasi Channel. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan menyaksikan tentang materi pembelajaran tentang sistem gerak pada hewan. Namun terlebih dahulu, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, agar membantu supaya channel ini tetap berkembang dengan cara memberikan share, like, dan subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, jangan lupa untuk like-nya ya. Oke, mari kita simak secara bersama-sama tentang video pembelajaran sistem gerak pada hewan. Check it out. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak bertujuan melindungi diri dari predator atau pemangsa atau untuk mencari mangsa. Berikut macam-macam cara bergerak pada hewan. 1. Cara bergerak hewan dengan berjalan. Hewan ini mempunyai kaki yang kuat, telapak kakinya memiliki rancangan khusus untuk berjalan. Misal, ayam, banteng, rusa, semut, tikus, sapi, harimau, kucing, jerapah, gajah, kuda, dan unta. Yang kedua, cara bergerak hewan dengan melompat. Hewan bergerak dengan melompat juga memiliki kaki. Kaki belakangnya lebih panjang dan kuat. Contoh katak, belalang, jangkrik, kanguru, tupai, dan kelinci. Cara bergerak hewan dengan terbang. Hewan terbang dengan menggunakan sayapnya. Berbagai jenis burung dapat terbang. Contoh lain adalah kelelawar, kecoa, kupu-kupu, nyamuk, dan lebah. Cara bergerak hewan dengan berenang. Hewan yang dapat berenang hidup di air. Hewan tersebut berenang dengan alat gerak berupa sirip dan ekor. Contohnya adalah hiu, lumba-lumba, lele. Adapun ubur-ubur, cumi-cumi, gurita bergerak dengan tentakel atau kakinya. Cara bergerak hewan dengan melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Contohnya adalah ular, kicot, cacing tanah, dan lipan atau lintah. Yang keenam, cara bergerak hewan dengan merayap atau merangkak. Hewan merayap atau merangkak adalah hewan yang mempunyai kaki, tetapi bukan untuk berdiri, tetapi untuk mendorong tubuh. Pada saat bergerak, perut hewan tersebut menempel pada tanah atau tempat berjalan. Hewan merayap atau merangkak misalnya cicak, kura-kura, kadal, buaya, dan komodo. Bagaimana sahabat-sahabat? Cukup mudah untuk dipahami kan? Sebelum lanjut ke materi berikutnya, bagi sahabat yang belum like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang baru dari Sahabat Edukasi Channel berikutnya. Oke, kita lanjut materi pembahasannya, yaitu gerak hewan di dalam air. Bentuk tubuh yang cocok untuk hewan yang hidup di air adalah streamline. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan ketika bergerak. Tubuh ikan dilengkapi oleh otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan dalam air. Selain itu, ikan memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik turun di air. Ketika ikan akan naik ke permukaan air, maka gelembung renang berisi udara atau oksigen. Sedangkan ketika ikan mau turun, maka dia akan memompa udara keluar dari gelembung renang. Ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang.
Nah, ikan ini gerakannya tidak lincah seperti ikan-ikan yang lain. Nah, ini di sini ada gambar yang pertama, gambar nyamuk sedang bertelur. Ini di atas air. Nah, hewan ini memanfaatkan sifat tegangan air dengan pemurukan air. Nah, nyamuk itu dapat berjalan di atas air, begitu juga anggang-anggang. Ini hewan-hewan ini dapat berjalan di atas air karena memanfaatkan sifat tegangan permukaan air. Gerak hewan di udara. Untuk bergerak, hewan di udara menggunakan sayap. Burung dapat terbang di udara dan melawan gravitasi. Agar dapat mengimbangi gravitasi, hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat adalah menggunakan sayap. Nah, di sini sayap pesawat dibuat mirip menyerupai sayap burung ya. Jadi mengadopsi bentuk sayap burung yang airfoil. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Hal ini membuat burung dapat terangkat ke atas. Sesuai dengan hukum Newton 3 ya, yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi ketika burung mengepakkan sayap ke atas, maka badan akan terangkat. Mengepakkan sayap ke bawah, maka badannya akan terangkat ke atas. Itu berdasarkan hukum Newton yang ketiga. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat, berfungsi untuk mengatasi inersia dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Seseorang mulai berjalan dengan menginjakkan kaki di lantai. Lantai kemudian memberikan gaya balik pada kaki, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang sangat besar. Namun perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu bergerak lebih lincah daripada kerbau. Kuda, harimau, dan kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek yang udara lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, menyebabkan kijang dapat berlari lebih kencang daripada kuda. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayangan video pembelajaran tentang materi sistem gerak pada hewan sudah kita saksikan secara bersama. Semoga tayangan video pembelajaran tersebut menjadikan suatu ilmu dan suatu inspiratif bagi kita semua. Untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah kedepannya akan memberikan suatu video-video pembelajaran baik itu edukasi, materi pembelajaran ataupun itu hiburan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.